kita akan buat press release setiap ada kenaikan produksi. Dimulai mungkin yang paling cepat mungkin di bulan Juni nanti, Mas Jo dan Mas Daniel. Ya. Jadi ini bisa jadi ini jadi bisa perhatian buat teman-teman cuan troopers ya tadi ya, press release kalau misalnya ada kenaikan produksi di bulan Juni tadi ya Pak ya. Baru ya. Ya, betul. Oke. Ya itu kalau misalnya dari saya sih Daniel ya. Jadi kalau misalnya melihat perusahaan itu menarik gitu kan untuk membedakan dia dari kompetitor-kompetitornya dari earnings projection. Mungkin kalau dari Daniel sendiri gimana nih cara contohnya menilai satu perusahaan itu menarik buat Daniel itu dari sisi apanya nih? Mungkin bisa share sama teman-teman. Ini kan karena industrinya emas kan berarti ini sangat berkaitan dengan harga emas globalnya sendiri juga ya Pak Reno ya, dimana memang ini lagi sentuh rekor tertinggi. Nah justru ini saya juga pengen tanyakan ke Pak Reno, apakah dengan kenaikan yang sangat signifikan ini Pak, kan terakhir kita ngobrol harga emasnya masih 1.800 Pak, kurang lebih waktu itu kalau saya nggak salah ingat. Sekarang ini udah 2.000-an lebih Pak, dan sepertinya dia bertahan cukup lama di atas level ini. Apakah ini juga akan berbanding lurus dengan bottom line nanti dari BRMS sendiri Pak? Karena kan ada margin yang antara operational cost dan lain sebagainya gitu Pak, dengan harga emasnya sendiri yang actual sekarang. Bagus, betul Mas Daniel dan Pak Jo ya. Jadi saya juga lihat malah mulai tahun lalu itu ada beberapa institusi yang sudah menerbitkan report memprediksi bahwa harga emas itu akan ada di atas $2.000 per troy ounce. Salah satunya saya perhatikan itu ada Goldman Sachs yang di luar negeri ya. Yang di lokal itu salah satunya Sukor Sekuritas tuh, luar biasa, sudah memprediksi harga emas di atas $2.000 per troy ounce. Nah, dan akhirnya terjadi. Itu disampaikan oleh Sukor dan Goldman akan terjadi dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Jadi memang sudah ada prediksinya saya lihat. Dan yang kedua saya juga perhatikan dampaknya akan berdampak langsung memang terhadap kinerja keuangan kami. Karena faktor dari nilai pendapatan kami atau penjualan dalam kinerja keuangan kami itu artinya cuma volume produksi dikali harga jual emas. Sementara harga jual emas kita itu mengikuti tren harga jual emas di London Metal Exchange. Jadi kenaikan pada harga emas akan berdampak sangat positif terhadap kinerja pendapatan dan juga bottom line atau laba bersih kami. Nah, apalagi produksi kami memang akan meningkat sejalan dengan target penyelesaian pabrik emas kedua yang sudah selesai di tahun lalu dan penyelesaian pabrik emas yang ketiga yang rencananya akan selesai di semester kedua tahun depan. Dan berita baiknya adalah memang tidak perlu pendanaan ya, karena pendanaannya sudah kami dapat dari transaksi right issue yang kami selesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita juga cukup kalau soal margin tadi Pak Daniel mungkin saya bisa sampaikan untuk cash cost ya. Cash cost perusahaan kami itu rata-ratanya di level antara 1.000 sampai $1.200 per troy ounce ya. Nah, artinya kalau cash cost-nya di level itu kan harga emas di level 1.700 pun masih ada profit margin yang cukup baik. Masih ada sekitar $500 sampai $600 profit margin. Jadi apalagi harga emas di atas 2.000, jadi ya luar biasa lah. Ini is a no-brainer lah. Harapannya ini akan tercermin juga perbaikan kinerja keuangan yang semakin membaik nanti di Q2 dan Q3, apalagi di Q4. Karena terus ini produksinya akan naik, Pak Daniel dan Pak Jo. Saya ambil contoh ya. Mungkin lebih gampang dalam troy ounce. Total produksi emas perusahaan dalam troy ounce ya di tahun 2022 lalu, artinya full year 2022 Januari sampai Desember itu sekitar 5.400 ounce per tahun. Itu Januari sampai Desember 2022. Nah, targetnya di tahun ini Pak Daniel, Pak Jo, Januari sampai Desember 2023 itu naiknya akan naik sampai ke level di atas 20.000 troy ounce. Artinya ada kenaikan sekitar hampir 4 kali lipat artinya. Ya. Nah, itu tidak berhenti Pak Daniel dan Pak Jo. Kenapa? Karena di tahun 2024 pabrik kedua yang full capacity-nya baru terasa di bulan Juli Agustus sudah bisa dirasa full year sejak Januari.
Plus ada lagi pabrik ketiga yang akan selesai konstruksinya targetnya di semester kedua tahun depan. Nah, target kami di 2024 itu produksi emas bisa meningkat di atas 40.000 troy ounce per tahunnya. Artinya ada kenaikan lagi sekitar 2 kali lipat dari tahun ini. Nah, baru di tahun 2025 onward, artinya kita sudah mulai konsisten lah targetnya, Mas Daniel dan Mas Jo ya. Itu produksi emas kami mestinya sudah ada di level 65.000 sampai 70.000 troy ounce lah per tahun ya. Udah konsisten lah. Jadi demikian. Jadi mungkin growth story-nya bisa dilihat di 2022, 2023 terus sampai 2025. Wah, ini berarti yang sebelumnya pernah kita obrolin terkait dengan tahun 2023 ke depan ini akan jadi tahun emas buat BRMS ini. Amin. Udah terasa di Q1 ini ya Pak. Di Q1 aja udah berasa banget ini. Betul. Amin Mas Daniel. Dan ini baru story-nya emas saja Mas Daniel. Sampai 2025 ini story kita baru dari emas. Kita belum bicara mengenai copper ya. Iya. Karena ada satu proyek kami di Gorontalo di Sulawesi. Nah itu prospek utamanya lebih ke copper. Dan itu cukup prospektif dan cukup besar. Namun saat ini memang fokus kami sampai 2025 ini masih ke pengembangan proyek emas yang ada di Palu terutama ya. Karena memang lebih murah juga capex-nya pembangunan pabriknya dibanding membangun pabrik tembaga ya. Dan kami sudah punya know-how juga, sudah pernah membangun 2 pabrik kan di Palu. Jadi dan pabrik emas itu juga lebih cepat Mas Daniel, 18 sampai 24 bulan itu sudah bisa berdiri pabriknya. Oh, baik. Nah, ini Pak terkait dengan menambang emas sendiri di tanah air gitu. Terkait dengan data cadangan emas sendiri, dari sisi BRMS melihatnya seperti apa Pak? Apakah memang BRMS ini agresif karena memang menemukan banyak cadangan emas di tanah air gitu Pak? Ya, jadi emas itu cukup unik ya. Tadi juga disampaikan, saya sempat dengar juga bincang-bincang Mas Jo dengan Mas Daniel itu bagus sekali. Jadi emas itu tidak hanya dianggap sebagai produk yang bisa di tailor made atau di customize menjadi perhiasan ya. Tapi dia juga dianggap sebagai investasi yang super aman. Tadi dengan sangat detail disampaikan dengan Mas Jo dan Mas Daniel, atau dibilang investment safe haven ya. Jadi dengan keadaan geopolitik yang tidak menentu, perang Ukraina dan Rusia terus berlanjut, kemudian kolapsnya beberapa bank di Amerika, itu menyebabkan investasi terhadap emas itu semakin banyak. Itu saya perhatikan juga karena dianggap dia investasi yang super aman ya. Selain itu juga saya lihat trennya kan banyak sekali sekarang de-dolarisasi ya, Mas Daniel dan Mas Jo ya. Betul. Banyak kali seperti banyak lah kayak kita lihat ini, saya perhatikan kayak ada beberapa negara itu bergabung dalam liga yang disebut BRICS, itu ada Brazil, ada Rusia, ada India, ada China, ya itu mereka akan menerbitkan mata uang baru. Nah itu kan agar mata uang baru tersebut kuat, tentunya mereka harus membeli emas untuk supportnya. Demikian juga kayak contohnya seperti saya lihat China. China itu kan import minyak mentah dari Arab Saudi. China juga import LNG dari United Arab Emirates. Dan pembayarannya sekarang dengan mata uang yuan. Jadi yang dulu disebut petrodolar, sekarang orang bilangnya petro yuan. Nah, artinya China mesti memperkuat nilai mata uang yuan. Itu caranya ya banyak sekali. China itu bank sentralnya mulai mengkoleksi emas sebagai investasi cadangan devisanya untuk memperkuat mata uangnya. Belum saya perhatikan juga di ASEAN pun sudah mulai negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia itu mereka melakukan yang namanya LCT, Local Currency Transaction atau Local Currency Settlement. Artinya kalau ada ekspor impor di antara ketiga negara tersebut, itu bisa dilakukan dengan mata uang negara tersebut. Jadi tidak perlu Indonesia mau mengimpor barang dari Malaysia. Kita mesti mengkonversi rupiah menjadi dolar. Dolarnya bayar ke Malaysia. Kemudian Malaysia dolarnya dikonversi lagi menjadi ringgit.
Itu kan 2 kali. Sementara kalau ini kita tinggal bayar pakai mata uang ringgit saja. Ya, jadi kita konversi dari rupiah ke ringgit saja. Contohnya seperti itu. Nah ini saya lihat juga banyaknya sehingga permintaan akan emas semakin meningkat, Mas Daniel dan Mas Joe ya. Karena permintaan emas meningkat, saya lihat juga harga emas semakin naik. Seperti itu ya saya perhatikan. Menarik banget ini, berarti prospek kedepannya juga yang seperti kayak Pak Reno bilang ya, tahun 2023 sampai 2025 kalau berkembangnya di emas saja, ini berarti sejalan dengan sentimen yang ada ini Pak ya. Karena kan pasti masih penyesuaian tadi kan, kayak misalnya pakai local currency dan lain sebagainya kan pasti masih masa transisi juga itu Pak. Emasnya masih sangat dibutuhkan di sana. Betul sekali. Karena saya setuju dengan Mas Daniel barusan, itu penting tadi itu statement dari Mas Daniel. Artinya tidak serta-merta, tidak bisa instan lah ada mata uang baru menggantikan mata uang US dollar, itu tidak mungkin. Itu butuh waktu. Tentunya tidak infrastrukturnya mesti kuat, mesti establish, dan itu perlu waktu ya. Nah jadi tetap mata uang dolar itu kuat, tapi mungkin tidak sepopuler sebelumnya, mungkin seperti itu. Nah tentunya untuk memperkuat mata uang negara masing-masing kan mulai banyak Pak Mas. Saya lihat itu bank-bank sentral di negara-negara lain ya, seperti yang saya lihat itu yang baru-baru ini itu melakukan itu kayak Turki, Qatar, China, Singapura. Itu bank sentralnya itu benar-benar mulai mendiversifikasikan reserve currency-nya, mata uang cadangan devisanya. Jadi mereka diversifikasi, yang tadinya dolar, itu mereka convert banyak menjadi mata uang negara masing-masing. Nah, untuk memperkuat mata uang negara masing-masing, Singapura dolar, si Qatar, si Turki, China, yuan ya mereka harus beli emas untuk backup reserve currency dari mata uang mereka masing-masing agar menguat. Nah, ini yang saya perhatikan juga, makanya emas itu semakin dibutuhkan ke depannya sehingga harganya akan naik. Tadi juga Pak Daniel juga sampaikan, ya saya sih berharap demikian ya, kayak the Fed mungkin tetap akan menaikkan suku bunganya, namun harapannya mungkin tidak seagresif di tahun lalu ya, Mas Daniel ya. Iya betul. Betul. Nah, saya berharap ini kan berbanding terbalik. Harapan saya biasanya kalau the Fed itu suku bunganya turun atau mulai melandai, maka harapannya kan harga-harga komoditas termasuk emas itu akan mulai meningkat gitu. Nah, jadi ya harapannya ke depannya semakin kuat nih supportnya nih buat peningkatan harga emas gitu loh, Mas Jo. Ya. Wah, ini menarik banget ya teman-teman Cuan Troopers ya. Penjelasan yang sangat detail dari Daniel dan juga Pak Herwin ya. Terima kasih Pak. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh ya di sini ya. Tadi udah ada beberapa yang menarik, tapi aku tahan dulu pertanyaannya sampai mungkin 10 menit terakhir nih ya. Mungkin aku mau nanya satu pertanyaan lagi kalau dari aku mungkin ya buat Pak Herwin. Jadi kalau misalnya lihat dari media yang aku lihat kan kemarin itu BRMS itu laba bersihnya itu naik ya Pak ya, secara tahunan itu 14,53% tuh kan ya. Dan kira-kira pertumbuhan ini itu datangnya dari volume produksi yang signifikan aja, ditambah dengan kenaikan sentimen harga emas di tahun ini yang jadi katalis positif, atau juga aku ada dengar berita mengenai BRMS itu sukses ya diuntungkan dengan sejumlah pelunasan hutang Pak dengan Singapore Project Holding tuh katanya LTD. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke arah apakah BRMS itu solely pendapatan laba bersihnya itu naik hanya karena produksi saja, atau mungkin ada inovasi-inovasi atau mungkin strategi-strategi perusahaan yang selama ini dilakukan selama 1 tahun ini, mungkin bisa diceritakan.